untuk tugas akhir skripsi, tentunya kalian harus membuat alat untuk mengumpulkan data. Ya, alat untuk mengumpulkan data itu yang disebut instrumen. Ya. Nah, di dalam penelitian pendidikan itu ada dua jenis instrumen, yaitu tes dan non-tes. Ya. Nah, ini ada juga istilah instrumen itu selain dari alat untuk mengumpulkan data, tetapi alat yang digunakan di dalam pembelajaran itu juga disebut instrumen. Ya, contohnya misalnya menggunakan video, kemudian ada mungkin juga dengan alat-alat yang lain yang misalnya alat peraga dan sebagainya, itu juga termasuk instrumen ya. Nah, di dalam alat untuk mengumpulkan data ini tadi ada yang disebut tes dan non-tes ya. Apakah itu tes? Tes itu adalah sekumpulan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur baik itu inteligensi maupun keterampilan dan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok ya. Ada dua tipe dari tes, yaitu tes uraian atau objektif, subjektif ya, dan tes objektif ya atau multiple choice biasanya. Nah, untuk tes uraian ya itu disebut tes subjektif. Kenapa? Karena penilaian dari tes ini dipengaruhi oleh si penilai ya. Dalam hal ini nanti kalian sebagai peneliti ya. Nah, baik itu latar belakang, kemudian kemampuan memahami kondisi, kedekatan dengan peserta ya. Jadi biasanya kalau yang dengan siswanya sudah dekat itu nilainya cenderung akan lebih bagus ya. Nah, pada tes ISAI peserta ini yang menjawab seluruh pertanyaan ya. Nah, sedangkan tes objektif itu sifatnya objektif, artinya bahwa siapapun yang memeriksa hasilnya akan sama ya. Tes objektif jenis-jenisnya misalnya adalah tes benar salah, pilihan ganda itu multiple choice ya, kemudian menjodohkan ya, kemudian isian singkat. Nah, ini biasanya digunakan dulu ya waktu di tingkat sekolah dasar, banyak digunakan tes objektif. Kenapa? Karena relatif mudah memeriksa dan siswa juga lebih mudah ya mengisinya karena hanya tinggal memilih dari option yang ada. Nah, di antara keduanya itu mempunyai keunggulan dan kelemahan. Untuk tes uraian, keunggulannya adalah di sini dia bisa mengukur high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ya. Misalnya kemampuan pemecahan masalah, terus creative thinking, critical thinking dan sebagainya ya. Sedangkan kelemahan dari tes ini harus dilakukan oleh penilaian, harus dilakukan oleh ahli. Jadi orang yang tidak paham, yang tidak menguasai materi itu akan sulit untuk memberikan penilaian terhadap tes uraian. Kemudian waktu untuk memeriksa juga lebih lama. Nah, keunggulan dari tes objektif ya, keunggulan dia akan sama walaupun diperiksa oleh siapa saja ya, bahkan orang yang artinya tidak menguasai materi pun bisa. Kenapa? Karena hanya menentukan antara pilihan itu benar atau salah, antara A, B, C, D saja atau benar salah saja ya. Kemudian juga penilaiannya relatif cepat ya. Apalagi kalau di guru-guru sekolah itu biasanya membuat dari plastik yang dilubangi ya, itu sangat cepat sekali itu memeriksa seperti itu. Satu soal bisa hanya 1 menit sudah selesai satu lembar jawaban. Kemudian materi yang ditanyakan di dalam tes objektif itu bisa luas ya. Kenapa? Karena soal dalam tes objektif biasanya bisa mencapai 30 nomor ya. Kemudian pertanyaan juga dapat lebih terperinci ya. Artinya karena materinya banyak otomatis dia lebih terperinci. Kemudian kelemahan. Nah, ini kelemahannya penilai bisa terkecoh ya karena kemungkinan peserta itu menjawab hanya karena tebak-menebak saja. Nah, jadi orang yang tidak belajar pun kemungkinan bisa mendapatkan nilai walaupun faktor menebak itu keberuntungannya kecil. Kalau menebaknya benar ya jawabannya benar. Kemudian keterbatasan dalam mengungkap kemampuan ya. Jadi tadi disebutkan tidak bisa mengungkap kemampuan yang tingkat tinggi ya, misalnya kreativitas ya, menemukan, memecahkan masalah gitu.
Nah, kemudian yang non-tes, ya ini adalah jenis-jenis non-tes, ada angket atau kuesioner, ada wawancara, observasi, ada dokumen, juga ada jurnal kegiatan mahasiswa. Apakah itu angket? Angket adalah daftar pernyataan atau pertanyaan yang harus diisi oleh siswa atau responden ya dengan memilih jawaban yang sudah digunakan atau dengan melengkapi kalimat yang sudah ada. Keunggulan dari angket, materi yang ditanyakan lengkap dan menyeluruh ya. Kemudian tersusun dengan baik, kalimat dan bahasanya baik. Tapi dalam angket ini biasanya dia tidak untuk mengungkap materi atau dari sisi kognitif, tapi lebih cenderung ke arah sikap ya ini. Kelemahan dari angket, jawaban terbatas ya, jadi hanya yang ada di pernyataan itu ya, tidak bisa keluar dari situ. Kemudian kadang responden tidak mau menyinggung peneliti, artinya pada saat dia memberikan misalnya angket tentang penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru ya. Jadi kalau dia tidak ingin menyinggung peneliti atau si pengajar, itu biasanya tidak mengisi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Kemudian ketakutan responden akan jaminan kerahasiaan. Nah, ini juga kadang-kadang siswa itu tidak mau memberikan penilaian yang sebenarnya karena dia takut nanti nilainya nanti jelek dari gurunya ya, kalau ketahuan bahwa dia mengisi angket itu artinya memberikan nilai yang rendah terhadap pembelajaran atau penilaian terhadap guru ya. Kemudian kadang juga jawaban responden tidak sesuai dengan fakta atau dibuat-buat. Nah, ini bisa terjadi kalau si responden itu menjawabnya asal-asalan ya. Bisa jadi juga kalau dia tidak membaca pernyataan dengan benar, dia langsung mengisi. Biasanya kan kalau angket itu yang kebanyakan adalah dengan skala Likert ya. Biasanya langsung dia mencoret sangat setuju, tidak setuju, padahal kalimatnya sendiri dia tidak membaca. Jadi apa yang dia isi itu dia juga tidak tahu sebenarnya dia menilai apa gitu. Kemudian wawancara. Nah, wawancara itu adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden ya. Nah, di dalam wawancara itu nanti peneliti harus membuat dulu ya format atau pedoman wawancara. Jadi pertanyaannya tidak kemana-mana dan fokus terhadap masalah yang sedang diteliti. Nah, ini observasi ya. Observasi itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden menggunakan berbagai cara. Bisa dengan mata secara langsung, bisa juga dengan video direkam ya, bisa juga dengan CCTV ya. Nah, kalau pengamatannya dilakukan dengan mata secara langsung itu sering sekali ada hal-hal yang terlewatkan ya, bahkan mungkin ada faktor-faktor yang sebenarnya perlu tapi tidak teramati ya. Nah, ini sebaiknya jadi untuk observasi ini disertai dengan rekaman ya. Jadi nanti bisa dibuka berulang-ulang. Kalaupun ada yang terlewat bisa nampak. Kelebihan dari observasi ini bisa melihat yang tidak bisa diketahui bila menggunakan angket atau tes ya. Nah, sedangkan kelemahannya kalau observasi itu dilakukan oleh mata langsung, maka ini akan terjadi tadi ada yang kelewat, ada yang kemungkinan mengantuk mungkin ya si pengamatnya ya. Jadi ini sebaiknya untuk observasi atau pengamatan ini digunakan alat ya, selain dari pengamatan dengan mata langsung. Kemudian dokumentasi. Nah, ini adalah sumber data sekunder dokumentasi ini ya. Sudah kita bahas dulu pada saat membahas data ya. Jadi data dikumpulkan dari bukti-bukti yang ada ya, dari kegiatan yang dilakukan. Contoh buku yang ditulis oleh siswa, kemudian majalah ya, bisa juga dokumen ya, dokumen daftar hadir, catatan-catatan tentang kegiatan siswa selama di kelas. Kemudian juga peraturan-peraturan, kemudian notulen rapat, mungkin
dan daftar hadir tadi ya. Kemudian untuk jurnal kegiatan mahasiswa, nah ini catatan mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang ada hubungannya dengan masalah di dalam penelitian. Kemudian ini, nah untuk sikap tadi ya, angket adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan sikap. Ada beberapa skala, yaitu Likert, Differential Semantik, Thurston, dan Gatman. Nah, dari sekian banyak atau keempatnya ini berbeda-beda karakteristiknya dan cara pembuatan dari setiap item-item pernyataannya. Nanti kalian mengerjakan tugas atau kalian sudah kerjakan tugas ini atau belum? Nah, kalau belum nanti untuk tugas minggu ini ya. Nah, ini materi berikutnya adalah validitas instrumen. Validitas instrumen mungkin nanti akan kita bahas. Kita cari waktu yang kosong, kira-kira hari apa kalian bisa ganti ya, supaya materinya bisa dijelaskan dengan lebih jelas lagi. Atau ini sudah cukup jelas, Ibu pindah ke validitas instrumen. Pindah saja ya, jadi tidak perlu ada kuliah pengganti nantinya. Ternyata ini tinggal 10 menit lagi waktunya ya. Baik, kalau gitu kita masuk ke sesi pertanyaan saja untuk materi ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya mengenai instrumen alat pengumpul data? Ibu mau nanya. Ya, siapa? Jadi, Ibu bertanya, Bu. Ya, siapa namanya? Ntar Ibu cari. Anida. Anida ya? Ya, Bu. Ya, Anida. Apa pertanyaannya? Ibu mau nanya, kan kalau kita menggunakan data kuesioner gitu kan tadi kelemahannya itu si yang kita beri kuesionernya itu kan menjawabnya tidak benar, misal gitu ya Bu, tidak sesuai fakta. Nah, itu kan biasanya digunakan untuk data skripsi gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan datanya nggak valid sama yang sebenarnya gitu Bu, apakah berpengaruh dengan skripsinya gitu Bu? Ya, jelas berpengaruh. Bu? Ya, ini jelas berpengaruh. Berarti nanti hasilnya itu tidak valid ya, jadi tidak yang sebenarnya gitu. Nah, untuk menghindari hal semacam ini, kalian harus membuat strategi atau cara ya. Jadi untuk memberikan angket itu tidak asal-asalan. Ada prosedur yang harus diikuti. Yang pertama adalah bahwa angket itu harus ditunggui ya, jadi jangan dilepas, dikasihkan terus ditinggal, jangan seperti itu, jadi ditunggui. Nah, untuk yang menungguinya bisa kalian sendiri ya sebagai peneliti, bisa orang lain, tergantung dari penilaiannya. Kalau penilaiannya menilai pengajar, sementara kalian yang mengajar, itu tidak boleh kalian menunggui ya, karena itu nanti jangan-jangan nanti kalian dengan tidak sadar mengarahkan siswa ke jawaban yang positif gitu. Jadi kalau kalian yang mengajar kemudian menilai kalian sendiri si pengajar, itu jangan oleh pengajar menunggunya. Tapi kalau angket itu untuk penilaian sikap dari siswanya itu sendiri, kalian boleh menunggui, tidak apa-apa ya. Justru lebih baik kalau kalian yang menunggui, dan arahkan supaya siswa membaca dengan benar seluruh dari pernyataannya. Jadi dibaca satu per satu, difahami. Kemudian perintahkan juga mereka mengisi sesuai dengan apa yang mereka rasakan.
gitu ya. Jadi tidak usah ditutup-tutupi atau tidak usah dibuat-buat karena ini tidak ada hubungannya dengan penilaian kalian gitu, dan tidak perlu diberi nama tentunya gitu ya. Jadi itu yang terbaik ya. Tetapi kalau kalian ingin menghubungkan antara sikap dengan nilai, tentu saja harus dibuat nama. Kenapa? Kalau tidak kan punya angkat siapa, nanti nilainya siapa, kan susah mengkorelasikannya. Nah, kalau menghubungkan antara sikap dan prestasi atau kemampuan itu harus diberi nama ya, kecuali kalau untuk penilaian dari guru atau si pengajar itu jangan diberi nama. Tetapi kalau untuk penilaian menghubungkan antara sikap dan prestasi itu mutlak harus diberi nama. Ya, tadi diberi pengarahan supaya membaca dengan benar setiap statementnya dan diisi sesuai dengan yang mereka rasakan selama pembelajaran gitu ya. Jangan sampai ada yang mengisi tanpa dibaca dulu ya, karena ini sering terjadi dan hasilnya nanti tidak valid gitu. Jadi itu ya. Kemudian berikan waktu yang cukup untuk mereka mengisi. Jangan kalian beri waktu yang singkat sebentar. Kalau diberi waktu singkat, mereka akan terburu-buru membaca dan tidak akan memahami. Kalaupun memahami, mereka mengisinya tidak sesuai dengan apa yang mereka laksanakan atau yang mereka alami selama pembelajaran dengan peneliti gitu ya. Kan sebenarnya sikapnya itu nanti akan dinilainya itu pada saat bagaimana selama mengikuti pembelajaran dari peneliti. Mungkin kalian memberikan satu model atau model pembelajaran inovasi pada saat penelitian itu. Nah, pada saat itu kalian akan menilai bagaimana sikap mereka atau motivasi mereka. Ya, itu ya pertanyaan dari Anida. Kemudian ada lagi yang lainnya. Nah, untuk instrumen ini nanti dilanjutkan dengan bagaimana mengukur validitas dan reliabilitas. Tentunya sebelum digunakan di dalam penelitian instrumen tadi ya, baik tes maupun non-tes, kita harus menguji cobakannya terlebih dahulu ya untuk mengetahui baik atau tidaknya instrumen itu digunakan di dalam penelitian ya. Dan dari uji coba itu biasanya tidak satu kali kita uji coba baik ya. Nanti kan ada yang mana soal yang tidak valid dibuang dulu, kemudian dibuat lagi, ditambah lagi. Makanya untuk membuat soal sebelum dilaksanakan penelitian itu lebih banyak daripada yang sebenarnya. Misalnya kalian ingin memberikan soal ICE kan biasanya tidak terlalu banyak ya, karena dia memuat kemampuan yang hot ya, hot. Jadi biasanya 5 soal sudah cukup. Nah, kalau 5 soal berilah untuk uji cobanya itu 10 ya. Satu indikator itu diberikan 2 soal gitu ya. Jadi nanti kalau salah satunya tidak memenuhi, kalian masih ada indikator yang lain yang bisa mewakili soal yang lain untuk mewakili indikator itu ya gitu. Jadi pada saat uji coba harus dibuat soal atau item pernyataan dari angket itu lebih banyak daripada yang indikator yang sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk memberikan terutama uji coba soal ya, ini diberikan ke kelas yang ada di atasnya, jangan diberikan ke kelas yang kalian akan gunakan di dalam penelitian. Kenapa? Karena materinya kan belum diberikan di kelas itu. Jadi di kakak kelasnya yang kalian berikan, atau di kelas yang lain, di kelas yang sama tapi kelas yang lain, tetapi tentu saja urutan materinya diubah. Mereka diberi dulu materi, kemudian ini harus kerjasama dengan guru yang ada di sekolah itu ya. Kemudian materi yang akan kita teliti diberikan di setelah itu gitu ya. Jadi harus di kelas yang lain tapi dengan catatan harus sudah diberikan oleh gurunya gitu. Tetapi di kelas yang akan kita teliti belum diberikan materi itu ya. Jadi bisa saja di kelas yang sama selevel, tetapi harus urutan pemberiannya ditukar. Jadi diberikan dulu yang untuk uji coba, nah baru untuk yang penelitian diberikan kemudian. Gitu, ya. Nah ini ada hubungannya nanti antara alat pengumpul data dengan validitas, reliabilitas yang akan kita bahas berikutnya. Ya, jadi sebelum dilakukan untuk mengumpulkan data, maka instrumen itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Ya,
harus diuji cobakan terlebih dahulu ya gitu. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Anida. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk soal yang minggu lalu, yang untuk distribusi data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi itu akan perlu dibahas ya. Kita bahas sekarang. Kelompok yang belum presentasi, kelompok berapa? Tiga sudah, 4 sudah, ya 4 atau 2 di sini. Karena ada yang setelah 3 itu ada yang keempat, ada yang kedua. Kalau di kelas ini setelah 3 kemana? Ke kelompok? Minggu lalu kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2, berarti 3, 2. Nah, sekarang kelompok 1 atau ya kelompok 1, ada kelompok 1. Ada yang ini, yang mewakilinya siapa kelompok 1? Saya, Bu, Rizky, Bu. Ya, Rizky silakan di-share jawaban dari soal tugasnya. Kalau tidak kita ke akun yang sama ya, dimasuk lagi ya. Bisa begitu kan, Alwan ya? Masih di mute, Alwan. Saya sudah atur waktu sampai 11.40, Bu. Oh, boleh. Nah. Ya, silakan Rizky. Saya bukan host, Bu. Ini hostnya siapa? Ibu, udah Alwan ganti. Sebentar. Ibu ini kan multiple supaya semua bisa share. Ya.